Xiao Yan, jika kamu berani mempermalukanku, ketika aku membalas, kamu akan mengambil nyawamu. Su Suing juga menyaksikan tindakan Xiao Yan, diam-diam mengetahui bahwa situasinya tidak baik, dia tidak bisa tidak mengerahkan seluruh tubuhnya untuk serang dia. Tetapi setelah energi menakutkan dari hati Yin dan Yang Putih meledak, rasa ketidakberdayaan menyebar ke seluruh tubuh, dan bahkan sulit untuk mengendalikan tubuh, apalagi meluncurkan serangan. Dan King Lian di bawah kakinya juga meledak menjadi cahaya yang menyilaukan pada saat ini, seolah-olah berusaha mati-matian untuk menyelesaikan kekuatan Yin murni di tubuh Su Suing. Jika Xiao Yan benar-benar menghancurkan kepolosanku, maka aku harus membunuhnya, bahkan jika dia adalah anggota keluarga Xiao. Ngomong-ngomong, klan Xiao mereka seperti ini. Su Suing berpikir dalam hati, berjuang dengan dendam, matanya mau tidak mau memiliki sedikit tekad. Energi dari jantung Yin dan Yang Putih dan jantung Yin dan Yang Hitam bertemu, dan tampaknya menyebabkan beberapa efek yang berbeda, seperti racun. Namun, saat Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menahan api jahat yang mengamuk di tubuhnya, lengan giok ramping seperti akar teratai tiba-tiba meraih lehernya, tubuh yang tampaknya lembut dan tanpa tulang, itu juga menempel di lengan Lindong. Seperti ular air, dan bau harum mengalir ke hidung Xiao Yan. Ledakan! Tubuh Su Suing seperti kulit bayi mencium aroma lembut, dan kelembutan di lengan Xiao Yan seperti dinamit yang menyulut timah, menyebabkan mata Xiao Yan langsung memerah, dan alasan dia bersikeras menjadi semakin lemah. Si cantik terbaring lemah di pelukan Xiao Yan. Peri yang awalnya tidak memakan kembang api dunia, tapi sekarang matanya seperti sutra, dan dia berubah menjadi penyihir yang mempesona. Dia bersandar di lengan Xiao Yan, terengah-engah. Sedikit, tapi tule namun, masih ada beberapa suara yang tidak terdengar keluar. Sial, aku tidak tahan lagi. Xiao Yan juga tidak bisa mengendalikan sebanyak ini, jari-jarinya baru saja menyerang tubuh bagian bawah Su Suing. Su Suing memejamkan matanya, air mata tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalir di matanya yang berair, dan kain tule menghilang sepenuhnya pada saat ini, memperlihatkan wajah yang cukup untuk membuat semua hal kehilangan muka. Paf engah! Xiao Yan dengan lembut menepuk perut bagian bawah Su Suing 3 kali berturut-turut, dan kemudian Su Suing merasa bahwa keanehan di tubuhnya perlahan menghilang, dan pesona yang menawan dan renyah menghilang pada saat ini, kembali ke dinginnya aslinya penampilan, kekuatan tampaknya telah pulih beberapa. Su Suing juga membuka matanya dan menatap Xiao Yan dengan linglung. Jelas, dia tidak berharap Xiao Yan di depannya menjadi seperti ini. Ibu, bukankah kamu mengatakan bahwa klan Xiao yang kita jaga semuanya adalah orang-orang kecil yang tidak tahu berterima kasih? Tapi kenapa dia tidak seperti yang kau katakan? Xiao Yan secara alami tidak tahu bahwa Su Suing terlalu banyak berpikir. Dari saat ketika hati Yin dan Yang tidak dapat ditekan sepenuhnya dan mulai meledak, tuannya Jin Longqing tahu bahwa akan ada situasi seperti itu, dan tidak bisa, membantu tetapi mengingat adegan barusan. Hei, Yan si kecil, kecantikan seperti itu sangat murah untukmu, nak. Sekarang kalian berdua berada di bawah pengaruh Yin dan Yang hitam dan putih. Jika kamu tidak mengambil Yin dan mengisi Yang, kamu akan mati dan itu akan terjadi. Jelek. Raja Naga Emas memandangnya dengan main-main. Ada yang tidak beres, kata Xiao Yan. Tuan, jangan membuat saya kesal, saya punya keluarga. Selain itu, Su Suing tentu saja memiliki penampilan yang cantik, tetapi dari apa yang baru saja saya katakan, saya yakin dia adalah penjaga klan Xiao kami, dan sepertinya saya memilikinya. Prasangka besar terhadap keluarga Xiao kami, meskipun saya laki-laki, saya tidak bisa melakukan hal-hal seperti mengambil keuntungan dari bahaya orang. Dia adalah penjaga keluarga kami. Pasti sangat sulit untuk melindunginya begitu lama. Saya masih memiliki banyak misteri yang belum saya pecahkan, bagaimana saya bisa membuat orang lain merasa kedinginan. Xiao Yan juga memeluknya. Su Suing dan berkata, melihat lebih dekat, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Su Suing setelah Tule menghilang. Saat Su Suing mulai terengah-engah, pipi dan tubuhnya menjadi sangat panas saat ini. Tuan, jangan bermain-main dengan saya, bagaimana saya bisa menyelesaikan ini? Xiao Yan juga terstimulasi oleh penampilan Su Suing, sesuatu tampak bergerak, dan buru-buru meminta bantuan kepada tuannya, Raja Naga Emas. Apakah kamu yakin tidak? Melihat kekuatan wanita ini, dia tidak lemah. Jika kamu menerimanya sekarang, mungkin dia akan menurutimu. Hehe, seorang wanita dengan latar belakang yang kuat juga bagus. Raja Naga Emas masih mempertahankan suara lucu lihat Xiao Yan.
Tuan, berhenti bermain-main denganku, Su Sueng jelas bukan orang seperti itu, aku tahu dari emosinya barusan, jika aku menghancurkan kepolosannya, dia pasti akan bersamaku selamanya, dia sebanding dengan kaisar pertempuran bintang 5. Atau bahkan lebih kuat, aku hanya memikirkannya. Xiao Yan juga menatap tuannya dengan takjub. Baiklah, baiklah. Kamu menggunakan energi pendendam yang tersisa di jari-jarimu, dan menyentuh perut bagian bawah wanita itu 3 kali berturut-turut untuk sementara membantunya mengendalikan kekuatan ini, dan kemudian merangsang api aneh di tubuhmu, menggunakan karakteristik api aneh, ini juga dapat menekan pecahnya jantung yin dan yang hitam dan putih untuk sementara waktu. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Xiao Yan juga berbalik, dan ini adalah adegan lucu barusan. Lepaskan aku. Su Sueng juga pulih dari keadaan tertegun sekarang www.embelnovel.com meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Xiao Yan padanya, satu hal yang pasti, dia masih sedikit masuk akal sekarang. Gerakan Xiao Yan yang tampaknya tidak senonoh tampaknya menekan energi yin dan yang putih yang akan meletus. Tetapi meskipun energi hati yin dan yang putih untuk sementara ditekan, itu akan kambuh cepat atau lambat. Su Sueng menggigit bibirnya, jelas dia tidak tahu harus berbuat apa. Xiao Yan tidak melakukan sesuatu yang istimewa barusan, dan dia ingin mengambil energi yangnya sebelumnya. Su Sueng mau tidak mau jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Xiao Yan juga tidak berdaya ketika mendengar itu. Dia menyelamatkannya dengan niat baik dan akhirnya menjadi orang jahat. Ini benar-benar. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak akan bisa menekannya terlalu lama. Ketika meletus lagi, Xiao Yan juga mengerutkan kening. Situasinya jelas sangat buruk sekarang. Hanya yin dan yang hati dalam legenda ini, belum lagi esensi darah dari penguasa runtuhan yang legendaris. Awalnya, hati yin dan yang ini harus digabungkan dengan yin dan yang. Saya tidak punya pilihan, tetapi saya bisa merasakan energi yin dan yang lain dari Anda. Meskipun lemah, itu cukup untuk menyelesaikan hati yin dan yang ini. Raja Naga Emas juga perlahan jalannya. Aku masih memiliki energi yang sangat lemah dari satu yin dan satu yang dalam diriku. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri setelah mendengar apa yang dikatakan tuannya. Mungkinkah pil obat kelas 7 yang ditelan pada awalnya, pil yin yang Xuanlong? Xiao Yan mencoba mengingat dan sepertinya mengingat. Seharusnya begitu. Raja Naga Emas jelas tidak tahu mengapa Xiao Yan memiliki kekuatan yin dan yang di tubuhnya, tetapi ini hanya dapat menyelesaikan krisis langsung, jika tidak, wanita King Lian di depannya benar-benar. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Su Sueng sedikit tenang dan bertanya pada Xiao Yan, seolah rasa dingin itu tidak lagi ada di mulutnya. Apalagi yang bisa saya lakukan? Apakah kamu tidak akan membunuhku untuk mendapatkan yang? Ayo, aku tidak bisa mengalahkanmu sekarang. Xiao Yan juga berkata tanpa daya. Mata Su Sueng juga sedikit berkerut, dia tidak berharap Xiao Yan menyimpan dendam begitu banyak, tetapi itu adalah kesalahannya sendiri sekarang, dan dia segera diam. Xiao Yan juga hanya mengungkapkan kemarahannya, tidak hanya wanita ini lahir dengan penampilan yang baik, tetapi kekuatannya juga terlalu kuat, sehingga Xiao Yan tidak pandai menganiayanya terlalu keras. Kemudian, dia juga mengingat jejak kekuatan yin dan yang di tubuhnya yang dikatakan oleh tuannya, Raja Naga Emas. Saya ingat bahwa ketika saya berada di dataran besar wilayah hitam di benua Douki, saya pernah memperoleh pil obat kelas 7, pil yin yang Xuanlong, disempurnakan oleh kakak laki-laki saya Yao Feng sambil memperoleh 3000 petir. Dikatakan bahwa ketika pil ini dibuat, sebuah penglihatan muncul di langit. 2 jiwa naga, 1 yin dan 1 yang, melesat langsung ke langit dari kuali, terjalin satu sama lain, dan akhirnya mengembun menjadi tubuh pil. Dan efek dari yin yang Profound Dragon Pil Earth bukanlah untuk secara langsung meningkatkan kekuatan seseorang, tapi untuk menerobos. Jika seseorang mengambil pil naga mendalam yin yang ini di masa depan, ketika dia terluka parah atau hidupnya di ambang kematian, jika dia beruntung, benda ini akan memberimu kesempatan untuk menerobos dan berdiri. Membuat orang merasa seperti mereka berubah. Tidak peduli tubuh, jiwa atau bahkan semangat juang mereka akan dapat mencapai tingkat yang baru. Dengan kata lain, selama seseorang memakannya, bahkan jika tubuhnya terluka parah di masa depan, tidak perlu khawatir tentang kehidupan, karena mungkin ini adalah transformasi lengkap Anda. Dan setelah itu, dia pergi untuk menyelamatkan tuannya Yao Lao, dan terluka parah oleh hantu tua San Xing Xing dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian dia menggunakan efek magis dari pil yin yang Xuanlong. Hancur dan berdiri. Berhasil maju ke Douzun. Dan ketika Xiao Yan dipromosikan menjadi Douzun pada waktu itu, dia juga mengkonsumsi khasiat dari satu kali pil yin yang Xuanlong ini. Tetapi bahkan jika khasiat dari pil ini dikonsumsi, masih ada beberapa kekuatan yin yang tersisa di dalamnya. Tubuh Xiao Yan secara in vivo.
Xiao Yan tercengang. Tuan, bagaimana saya bisa mengeluarkan kekuatan yin dan yang lemah di tubuh saya sekarang? Xiao Yan juga menemukan alasannya dan bertanya. Menurut apa yang kamu katakan, Xiao Yanzi, kamu menelan pil obat kelas 7 Yin Yang Xuanlong Pil, dan dengan demikian memiliki jejak Yin Yang Qi, jadi sekarang cara terbaik adalah dengan menelan setetes naga haus darah kamu. Baru saja pulih. Esensi darah yang diperoleh dari kadal juga merupakan binatang tipe naga, dan itu seharusnya bisa mengeluarkan jejak kekuatan yin dan yang di tubuhmu. Raja Naga Emas juga berpikir sejenak dan lalu berkata. Xiao Yan juga melihat bahwa Su Suing, yang awalnya sedikit menjaga dirinya, tampaknya secara bertahap melepaskan kewaspadaannya, dan matanya sedikit berkerut saat dia melihat dirinya sendiri dengan pandangan ragu-ragu. Su Guliang, yakinlah. Aku punya cara untuk menyelesaikan masalah yin dan yang ini, dan aku tidak perlu menggabungkan yin dan yang. Xiao Yan juga menatap tak berdaya pada wanita King Lian di depannya, dan tahu dari kata-katanya dan tuannya bahwa dia pasti akan bersamanya keluarganya memiliki banyak akar. Xiao Yan dengan lembut mengeluarkan botol giok, dan kemudian menangkap darah merah dengan telapak api putih susu, lalu dia menghela nafas lega, dan menatap darah merah yang terbakar di tangan api putih susu. Xiao Yi di bahu Xiao Yan juga mengoceh tanpa henti sejak Xiao Yi menggabungkan 23 jenis sumber api yang berbeda di benua Douqi, kecerdasannya tidak berbeda dengan orang normal, tetapi setelah dia datang ke benua Douqi dia jarang berbicara, dan Xiao Yan juga sangat terkejut. Su Suing juga berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah yin dan yang. Meskipun telah ditekan untuk saat ini, jika dia tidak menemukan solusi, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Su Suing juga menatap yang terakhir setelah Xiao Yan berbicara, seolah-olah yang terakhir memiliki sesuatu untuk dilakukan. Kemudian dia melihat bahwa darah merah di telapak tangan Xiao Yan perlahan-lahan terbakar. Dengan penglihatan Su Suing, dia secara alami bisa melihat kehebatan dari tetesan esensi darah ini. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya jelas adalah darah monster naga, dan matanya yang indah bergerak sedikit, dan dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Yan. Melakukan. Xiao Yan sangat gembira saat dia melihat setetes darah merah di telapak tangannya perlahan mulai meleleh dan jatuh. Darah ini mengandung kekuatan naga ajaib yang sangat kejam. Benda ini tidak dapat digunakan sembarangan, jika tidak, itu pasti akan membuatnya jatuh ke dalam tragedi ledakan tubuh, tetapi ini bukan apa-apa bagi Xiao Yan. Masalahnya adalah dia adalah seorang alkemis dirinya sendiri, dan dia cukup berdamai dengan faktor kekerasan dalam energi ini, selama dia diberikan cukup waktu, pada saat itu, dia akan dapat menyerap semua darah dengan aman. Selain itu, darah kadal naga yang haus darah yang terbakar ini juga menggunakan bakat alaminya, haus darah. Karena hanya dengan cara ini jejak yin dan yang di Xiao Yan dapat dibangkitkan. Xiao Yan juga melihat rasa sakitnya, 7 tetes ini sudah cukup untuk mengeluarkan bentuk naga yang haus darah. Esensi darah, yang sebanding dengan darah kaisar pertempuran bintang 5, jadi gunakan 1 tetes seperti ini, karena Xiao temperamen Yan, dia tidak bisa menahannya. Ini adalah sarana takdir. Bum bum bum. Setetes esensi darah dari kadal naga yang haus darah disempurnakan oleh api putih susu Xiao Yan dalam waktu singkat. Darah merah perlahan menyebar dari telapak tangan Xiao Yan ke seluruh tubuh. Kemudian, lapisan perisai cahaya merah terlihat dengan mata telanjang muncul di tubuh Xiao Yan Novel, Kom dan Xiao Yan juga terbungkus rapat. Ketika Su Suing melihat penampilan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Karena dengan kekuatannya saat ini, juga sangat sulit untuk menangani perisai cahaya di tubuh Xiao Yan. Dia dapat merasakan bahwa perisai cahaya Xiao Yan saat ini memiliki kekuatan yang sangat besar, meskipun dia tidak memiliki periode kemenangan yang lengkap. Dia akan takut, tapi dia jelas tidak memiliki kekuatan itu saat ini. Setetes esensi darah dari kadal naga yang haus darah disempurnakan oleh Xiao Yan, dan ketika fotovoltaik merah menutupi seluruh tubuh, raungan naga yang keras datang dari sisi Xiao Yan. Tepatnya, dari mana perisai cahaya itu berasal. Saat auman naga keluar, beberapa kekuatan di tubuh Xiao Yan juga bergema dalam ledakan, dan kedua kekuatan itu secara bertahap terbangun dan muncul perlahan. Bum bum bum. Kekuatan yin murni dan kekuatan yang murni tiba-tiba muncul di telapak tangan Xiao Yan, meskipun lemah, itu cukup untuk mengatasi situasi di depannya. Su Suing menatap kosong pada 2 kekuatan di telapak tangan Xiao Yan, yang satu tampaknya merupakan kekuatan yin murni yang sama dengan hati yin dan yang putih yang baru saja dia telan, dan yang lainnya adalah yang murni dari hati yin dan yang hitam yang Xiao Yan telah menelan. Kekuatannya sama. Kesuksesan. Ini akan mudah dilakukan selanjutnya. Xiao Yan juga menyeka keringatnya,
mengatakan bahwa menggunakan darah kadal naga yang haus darah untuk beresonansi dengan yin yang mendalam Dragon Pill yang ditelan oleh dirinya sendiri juga memiliki kemungkinan gagal. Jika gagal, maka hanya bisa. Untungnya, dia berhasil. Kemudian dia melemparkan kekuatan yang murni di tangannya ke Su Suing, karena Xiao Yan masih memiliki banyak misteri keluarga yang belum dia pecahkan. Xiao Yan juga memiliki perhitungan kecil di dalam hatinya, karena tuannya, Raja Naga Emas, tidak mengatakannya, maka Su Suing harus mengatakannya. Su Sui jelas tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan, tetapi ketika dia melihat kekuatan yin dan yang di telapak tangan Xiao Yan, dia tidak bisa tidak terkejut karena kepribadiannya yang dingin. Bagaimana Xiao Yan memiliki dua kekuatan seperti itu? Sebuah pertanyaan muncul di hati Su Suing. Meskipun Xiao Yan memiliki kekuatan untuk memecahkan hati yin dan yang, Su Suing tidak mudah untuk berbicara, apalagi merebutnya secara langsung. Dia hanya memperlakukan Xiao Yan seperti itu benar-benar. Ketika dia melihat kekuatan yang murni di telapak tangan Xiao Yan terbang ke arahnya, mata Su Suing berkedip dengan sedikit keraguan, dia memperlakukannya seperti ini, mengapa dia? Namun, Su Suing bukanlah orang yang bertele-tele, dia mengulurkan tangan gioknya untuk mengambil alih kekuatan. Begitu kelompok cahaya memasuki tangan, tiba-tiba ada ledakan auman naga. Jelas, kekuatan yang murni diurai oleh ramuan obat kelas 7 pil Yin Yang Xuanlong, tetapi Su Suing tidak tahu banyak. Sejauh yang dia ketahui, itu masih bukan ancaman, jadi tangan batu giok itu sedikit terangkat, dan api biru menyelimuti kelompok cahaya. Su Suing merasakan kekuatan yang murni di depannya, dan takut mengulangi kesalahan yang sama sekarang, jadi King Lian perlahan-lahan beristirahat di atas kaki gioknya, dan api biru langsung menyelimuti tubuhnya, tampaknya berniat untuk menyerap kekuatan dari perpaduan keduanya. Xiao Yan juga melihat tindakan Su Suing seperti ini, jadi dia merasa lega dan duduk bersila, karena dia mulai menyerapnya, dia tidak bisa jatuh. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apa yang dimiliki leluhur keluarga Xiao dengan Su Suing dan yang lainnya di benua Doudi ini, tetapi melanjutkan bahwa keluarga Su Suing adalah penjaga keluarga Xiao mereka, jadi jika mereka bisa membantu, mereka tidak akan melakukannya. Melalaikan. Xiao Yan melihat bahwa Su Suing tidak bergeming, dan Raja Naga Emas mengangguk, dan berkata, jika kamu siap, bawa ke dalam tubuhmu dan perbaiki. Hah? Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan menatap kekuatan yin murni yang terurai dari pil Yin Yang Xuanlong, yang perlahan-lahan bergerak seperti kekuatan hidup di telapak tangannya. Kekuatan hisap adalah untuk langsung menyedot kelompok cahaya ke dalam mulut. Ledakan. Kelompok cahaya memasuki tubuh, hampir seketika, emosi kekerasan dan hampir kekerasan menyebar dari hati Xiao Yan, dan matanya juga menjadi merah darah dalam sekejap. Kelompok cahaya yin murni dari pil Yin Yang Xuanlong ini benar-benar bergabung dengan nafas kadal naga yang haus darah. Xiao Yan juga menggertakkan giginya. Kekuatan yin dan yang berasal dari pil Yin Yang Xuanlong memang lebih rendah daripada yin dan yang dari langit dan bumi, dan masih sedikit lebih rendah dibandingkan, tetapi ini adalah satu-satunya cara saat ini. Emas Raja Naga juga menatap Xiao Yan dan berkata, tidak ada orang lain yang bisa membantunya dalam proses ini, dia hanya bisa melewatinya sendiri. Ini adalah energi naga yang menakutkan. Mata Xiao Yan merah darah, tapi dia jelas masih punya alasan. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan sebuah kalimat. Segera, pikirannya bergerak, dan ada aliran batu di tubuhnya. Kekuatan api putih susu, dan kemudian seperti gelombang, membungkus cahaya yin murni yang mengalir ke tubuh. Wow! Api putih susu meraung ke atas, menyapu cahaya yin murni seperti air laut, mencoba membasuh semua kekerasan di depan energi naga yang terkandung di dalamnya. Cici. Api putih susu bersentuhan dengan kelompok cahaya yin murni, dan semburan kabut putih segera meletus, dan energi dendam menguap dalam sekejap, tetapi energi naga kekerasan dalam kelompok cahaya yin murni tetap tidak berkurang. Ini benar-benar rumit. Melihat bahwa kelompok cahaya yin murni begitu keras kepala, alis Xiao Yan juga berkerut, segera, pikirannya mendesak api putih susu satu demi satu untuk bergegas menuju kelompok cahaya yin murni. Setiap dampak akan membuat pertempuran ki di tubuh bersentuhan dengan kelompok cahaya yin murni, dan itu akan meleleh dengan cepat seperti salju sisa lava, tetapi untungnya, posturnya cukup memadai, gelombang demi gelombang, terus-menerus. Di hadapan pemurnian api putih susu yang begitu gila, kelompok cahaya yin murni akhirnya menunjukkan beberapa fluktuasi, dan energi naga sutra yang terkandung di dalamnya menjadi lebih ganas di bawah berkah kadal naga yang haus darah. Ketika api putih susu Xiaoyi menghilang gelombang oleh gelombang, itu diam-diam melemah. Meskipun kecepatan ini sangat lambat, setidaknya itu memberi Xiao Yan harapan.
Namun, ketika Xiao Yan sangat gembira, dia tidak menyadari bahwa kekerasan yang tersapu dari awan cahaya murni perlahan menyebar di tubuhnya, dan pada saat tertentu, hatinya berangsur-angsur naik. Kesal, dia tiba-tiba menemukan bahwa kebutalan itu benar-benar mengikis kewarasannya. Energi naga dari benda mati, apakah aku masih takut kamu tidak akan berhasil? Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah ketika dia melihat situasi ini, tetapi dia tidak terlalu panik. Bagaimanapun, itu hanya benda mati, dan itu tidak berguna sama sekali. Pikiran Xiao Yan berubah, dan kekuatan jiwa yang besar juga memancarkan kilau aneh pada saat ini. Kilau itu menembus dan menyebar liar di dalam dan di luar tubuh Xiao Yan. Kilau semacam ini dipadatkan oleh jiwa Xiao Yan, untuk menghilangkan jejak tirani yang terurai dari pil Yin Yang Xuanlong dan mencoba mengendalikan dirinya. Tidak peduli seberapa mendominasi roh naga dan jiwa nagamu, kamu tetaplah sesuatu yang tidak memiliki pemilik. Aku mengerti berapa lama kamu bisa bertahan. Melindungi hatinya, pikiran Xiao Yan bergerak, dan nyala api putih susu lainnya menyembur keluar dari nasi di tubuhnya kali ini www.novel.com di luar awan cahaya murni. Sebenarnya ada kilatan guntur halus. Cici. Dendam putih susu memancar busur guntur menyapu kelompok cahaya yin murni lagi. Tapi kali ini, ada beberapa perubahan yang mengejutkan Xiao Yan. Fusi kekerasan dekomposisi dan kadal naga haus darah, seperti bertemu musuh bebuyutan, menghilang lebih dari beberapa kali. Lebih cepat. Saat itu, ketika saya mengumpulkan 9 guntur emas mendalam, tubuh saya mempertahankan sebagian dari kekuatannya. Tanpa diduga, kekuatan guntur ini sekuat kekuatannya, tetapi itu adalah musuh terbaik dari emosi negatif ini. Melihat adegan ini, Xiao Yan juga sangat gembira. Dengan cara ini, kecepatan pemurnian bisa sangat ditingkatkan. Memikirkan hal ini, primordial douki di tubuh juga bergetar dengan cepat, dan gelombang api putih susu dengan busur petir mengalir keluar, seperti aliran, terus-menerus menyapu awan cahaya murni. Dan dengan pencucian yang begitu kuat, kelompok cahaya yin murni yang awalnya tampak pecah, sebenarnya mulai menjadi sedikit murni, dan atmosfer kekerasan di dalamnya dengan cepat melemah. Pemurnian, di bawah dua efek ajaib api dan guntur, berjalan dengan lancar melampaui harapan Xiao Yan, tetapi di sekitar ini, Xiao Yan juga secara bertahap merasa bahwa beberapa ki pertempuran di tubuhnya akan habis. Ketika dia hendak menelannya, pil obat untuk mendukung pemurnian, energi yin murni di tubuhnya tiba-tiba sedikit bergetar, dan samar-samar, jejak fluoresensi terpancar darinya. Melihat kilau hangat yang berasal dari kelompok cahaya yin murni, Xiao Yan tertegun sejenak, dan kemudian ekstasi yang tak terkendali melonjak di dalam hatinya, dan dia akhirnya sepenuhnya menempatkan kelompok cahaya yin murni dalam misteri yin dan yang. Perpaduan pil naga dan kadal naga yang haus darah telah disempurnakan. Langkah selanjutnya adalah melahap. Di dalam aula utama, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya dengan ekstasi melonjak di matanya. Kesuksesan? Raja Naga Emas, yang telah mengikuti Xiao Yan sepanjang waktu, tercengang saat melihatnya seperti ini, dan langsung tertawa kecil. Jejak energi naga dari pil Yin Yang Xuanlong barusan bergabung dengan esensi darah kadal naga yang haus darah. Sepertinya aura kekerasan di dalamnya telah disempurnakan dan dimurnikan. Xiao Yan juga memimpin. Proses pemurnian ini tampaknya tidak sesulit yang dia bayangkan. Sepertinya itu adalah efek dari api dan guntur yang berbeda. Mata Raja Naga Emas menunjukkan ekspresi kontemplasi. Setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, dia juga tidak menyangka bahwa kekuatan dahsyat yang terkandung dalam nyala api dan guntur, karena kekuatan semacam ini memiliki emosi negatif memiliki efek penahanan yang begitu kuat. Awalnya, sesuai dengan harapannya, Xiao Yan ingin memperbaiki kekerasan dalam kelompok Yingguang murni yang digabungkan, dan itu akan membutuhkan setidaknya beberapa hari kerja keras. Namun, proses di depannya dipersingkat 10 kali lipat. Xiao Yan juga sedikit mengangguk. Dia merasakannya selama proses pemurnian. Efek Jiushuan Jinlei pada emosi kekerasan terlalu kuat. Sangat mudah. Sekarang grup Yingguang murni telah disempurnakan, langkah fusi selanjutnya dapat dilakukan. Ini adalah perpaduan Yin dan Yang, yang agak lebih rendah, saya tidak tahu seberapa jauh itu bisa dicapai. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Yang disebut jantung Yin dan Yang adalah darah kental dari seluruh hidup orang yang kuat, dan hanya kalah dengan harta yang kuat seperti esensi dan darah. Dan efek terbesar dari Yin dan Yang adalah membantu orang-orang menerobos kemacetan saat ini. Xiao Yan juga jelas bahwa sekarang adalah langkah terakhir untuk melahap hati Yin dan Yang ini, sehingga pertempuran ki di tubuh dan hati Yin dan Yang dicampur untuk membentuk pemahaman diam-diam, dan kemudian kekuatan Yin dan Yang hati akan menyatu seberapa jauh hati Yin dan Yang kental dapat mencapai diri sendiri. Memikirkan hal ini, Xiao Yan juga memiliki beberapa harapan dan menutup matanya lagi.
Pada saat ini, di tubuhnya, ada dua kelompok cahaya hitam dan satu putih yang memancarkan kekuatan hangat dan lembab yang menggeliat perlahan, seolah-olah mereka memiliki kehidupan. Energi yin murni yang terurai oleh pil yin yang Xuanlong tidak lagi melawan kendali Xiao Yan. Oleh karena itu, dia hanya memiliki pikiran, dan kelompok cahaya jantung yin yang hitam yang telah ditekan melayang keluar. Orang-orang bertemu dengan sengit. Bum bum bum. Energi yin murni dalam pil naga mendalam yin yang dan energi yang murni dari hati yin yang hitam baru saja bertemu, dan tampaknya mereka memiliki daya tarik yang kuat satu sama lain, dan mereka berkumpul bersama. Dalam kelompok terang, ada hitam putih, dan putih hitam. Setelah itu, seluruh kelompok cahaya melayang keluar dari Nashi, berubah menjadi darah yang tak terhitung jumlahnya, dan menyapu semua pembuluh darah di tubuh Xiao Yan. Cici. Kekuatan murni menutupi pembuluh darah, dan kemudian jejak infiltrasi masuk, dan dalam sekejap menyatu dengan darah di dalamnya. Krem. Pada saat dua helai darah bertemu, Xiao Yan jelas merasa bahwa tubuhnya, seolah-olah dia telah disuntik dengan agen penggembur, tiba-tiba menjadi lebih kuat. Kekuatan menakutkan dari wajah yang bergerak bergegas dengan panik seperti naga bertanduk, mencoba untuk bergegas keluar dari tubuh, melampiaskan kekuatan penghancur yang begitu mengerikan. Pada saat ini, mata Xiao Yan juga memiliki jejak darah merah, dan mata merah darah itu masih dipenuhi dengan ketenangan. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba berdiri di permukaan tubuhnya, dan garis-garis kemilau putih susu muncul dari tubuh Xiao Yi di bahunya. Dari kejauhan, tampak seperti asura berdarah besi yang merangkak keluar dari neraka, memancarkan kekuatan yang ganas. Sungguh kekuatan yang kuat. Xiao Yan merasa bahwa kekuatan besar yin dan yang perlahan melembabkan seluruh tubuh, dan kemudian kekuatan dalam tubuh juga meroket pada saat ini. Puncak jangka menengah Samsung Doudi. Almarhum Samsung Doudi. Puncak dari mendiang Samsung Doudi. Puncak sejati Samsung Doudi. Hanya satu langkah dari Kaisar Dou bintang 4 itu. Merasakan energi murni yang melonjak liar di tubuhnya dan kekuatan yang melonjak saat ini, senyum gembira muncul di wajah Xiao Yan. Dia bisa merasakan bahwa sekarang, dengan tubuh ini saja, dia mungkin bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik dari 4. Kaisar Bintang Dou, jika dia menunjukkan keterampilan menembak dan bertarung yang berbeda, bahkan jika dia menghadapi pembangkit tenaga listrik pada tahap awal Kaisar Dou Bintang 4, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk bertarung langsung. Ya, kekuatan puncak Dou di Bintang 3, jika kombinasi nyata dari Yin dan yang jelas akan menembus Bintang 4. Raja Naga Emas juga tertawa. Bang! Sialan! Bagaimana bisa ada begitu banyak kekuatan? Xiao Yan juga tidak menyangka bahwa energi yang terkandung dalam hati Yin dan yang dipadatkan oleh pembangkit tenaga listrik Bintang 7 Dou di begitu menakutkan, karena kualitas fisiknya tidak dapat mendukungnya. Sialan! Tubuh tidak bisa menyerap kekuatan yang begitu kuat, itu akan meledak. Xiao Yan juga merasa ada yang tidak beres setelah peleburan Yin dan Yang. Jika penyerapan ini berlanjut, tubuh Xiao Yan pasti akan meledak. Meskipun Doudi tidak takut dengan kehancuran tubuh, masalah besar adalah membuat tubuh baru, tetapi dengan cara ini, jiwa juga akan rusak. Begitu jiwa terluka, itu akan melukai sumbernya. Sama seperti Xiao Yan mati-matian menekan kekuatan yang akan meluap di tubuhnya, Xiao Yi yang berada di bahunya mengoceh. Bagikan kelebihan energi itu kepadaku. Xiao Yi juga berkata. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga sedikit terkejut www.novel.com tapi tidak ada cara lain saat ini, jadi dia harus mengendalikan energi besar yang keluar dari tubuhnya. Energi hitam putih yang sangat besar mengalir keluar dari tubuh Xiao Yan dengan gila-gilaan, dan begitu muncul di tubuh Xiao Yan, itu diserap oleh Xiao Yi di mulut besar. Bagi Xiao Yi, itu tampaknya adalah hati yin yang paling murni. Energi adalah suplemen terbaik. Tubuh putih susu Xiao Yi seperti bayi memiliki aura hitam dan putih kecil yang mengalir. Huhuhu. Ketika jejak energi terakhir di tubuhnya diserap oleh Xiao Yi, Xiao Yan juga menjadi tenang, mengerutkan kening dan menatap Xiao Yi dengan cemas. Apakah sesuatu akan terjadi jika menyerap energi yang begitu besar? Setelah melihatnya sebentar, dia menemukan energi mana yang disesuaikan Xiao Yi, dan kemudian dengan hati-hati melihat ke tubuhnya. Xiao Yan menendang keluar dengan satu tendangan. Segera, langkah-langkah batu di belakangnya langsung meledak menjadi bubuk oleh tendangannya, dan kemudian satu set pukulan ditembakkan. Tiba-tiba, di aula, udara meledak, dan ada garis-garis tak terlihat. Meriam udara terbentuk di bawah tinju Xiao Yan, dan meraung di dinding batu sekitarnya, membuat semburan raungan. Ledakan! Xiao Yan meninju, dan pintu perunggu yang menghalangi pintu masuk lubang tidak meledak terbuka seperti tahu, tapi itu normal, dan pintu batu penjaga Kaisar Dou Bintang 7 tidak biasa.
Sosoknya melintas, dan dia membiarkan sinar samar sinar matahari mengalir ke tubuhnya, dan kemudian, dengan sangat hati-hati di hatinya, dia akhirnya tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya ke langit dan melorong seperti gelombang suara, mengirimkan beberapa batu di dekatnya, ada celah kecil di semua tempat. Dia menoleh dan melihat kelompok cahaya Qian Sushuing, sepertinya dia masih menelannya, dan kemudian dia berbalik untuk melihat Xiao Yi. Tuan, ada apa dengan Xiao Yi? Xiao Yan menoleh untuk melihat Xiao Yi yang mengantuk dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan kaget. Hah? Raja Naga Emas juga menatap Xiao Yi seolah sedang memikirkan sesuatu. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Xiao Yi tidak hanya sangat membantu dalam pertempurannya sendiri, tetapi juga seorang teman dekat yang tidak dapat dipisahkan. Apa kelebihan energi yang baru saja ditelan oleh Xiao Yi, dan ini terjadi? Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yi, Xiao Yan juga. Apakah ini promosi legendaris? Raja Naga Emas memandang Xiao Yi sebentar dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Promosi? Xiao Yan juga bertanya dengan bingung. Saya sebutkan sebelumnya bahwa peri api adalah keajaiban surga dan bumi. Mereka telah mengandung energi yang sangat kuat sejak mereka lahir, dan peri api dibagi menjadi 5 tahap, masa bayi, pertumbuhan, dan kedewasaan. Waktu puncak. Dikatakan bahwa setiap promosi peri api membutuhkan energi yang sangat besar sebagai punggungnya, dan setelah setiap promosi, kekuatannya akan mengalami perubahan kualitatif. Promosi terakhir ke peringkat kedua dan bahkan rumor akan menyebabkan bencana yang secara tak terduga benar. Namun, promosi peri api agak istimewa. Setelah menelan kekuatan yang begitu kuat, pasti ada proses menyerap perlahan dan perlahan berubah. Raja Naga Emas juga melihat peningkatan energi di tubuh Xiao Yi dan berkata, Xiao Yan juga terkejut, dia tahu bahwa bahkan jika binatang iblis dipromosikan, umumnya binatang iblis yang kuat akan melampaui kesengsaraan dan menerobos alam saat ini untuk mencapai alam yang lebih kuat. Saya belum pernah mendengar situasi seperti Xiao Yi. Tidur dan berubah? Meski terkejut, Xiao Yan tidak terlalu banyak bertanya, dan ingin berjalan mendekat dan memeluk Xiao Yi. Peri api biasa dapat mengucapkan kata-kata manusia dan memiliki kecerdasan yang sama dengan manusia bahkan pada masa pertumbuhan mereka. Tapi menurutku apa yang salah dengan peri api ini? Sepertinya, sudah kehabisan kebijaksanaan? Raja Naga Emas juga menemukan sesuatu. Segera, dia membentuk segel dengan bacaannya, dan bola lampu memori muncul di depan mata Xiao Yan. Xiao Yan juga melihat kelompok cahaya di depannya, seolah-olah dia telah kembali ke ruang api iblis tempat Xiao Yi telah ditundukkan. Jinglian Yaosheng, bagaimana saya ingin tumbuh adalah bisnis saya sendiri, Anda memiliki terlalu banyak kendali. Cahaya di sekitar teratai iblis mekar sedikit, dan deru api iblis Jinglian juga datang darinya. Aku hanya tidak ingin kamu berakhir dengan penghancuran diri. Aku membuatmu terlihat seperti ini, lalu biarkan aku mengakhiri semuanya pada akhirnya. Hantu itu menatap teratai iblis, dan sidik jarinya berubah, hanya untuk melihat dua sisi yang menyelimuti dunia formasi, tiba-tiba menyapu ke atas dan ke bawah. Tirai api besar keluar dari pusat formasi, dan kemudian membentuk penjara gila api 4 sisi secepat kilat, menghalangi lotus iblis masuk. Kebijaksanaan dan ingatan yang saya berikan kepada Anda, setelah saya datang untuk mengambilnya, Anda akan sekali lagi memiliki kemurnian seperti ketika saya pertama kali menemukan Anda. Ketika tenggat waktuku semakin dekat, aku berpikir untuk menghapus ingatanmu, tetapi aku tidak bisa melakukannya, jadi aku menyegelmu. Memikirkanmu dapat menyelesaikan kekerasan dan pembunuhan di hatiku, tetapi sekarang tampaknya segel ribuan tahun telah membuatku sulit untuk melakukannya. Kebencianmu bahkan lebih kuat, karena itu masalahnya. Jinglian Yaosheng memandang Jinglian Yaohuo yang berjuang dengan panik, menghela nafas, dan sidik jarinya berubah, hanya untuk melihat bahwa formasi besar yang menutupi puluhan ribuan kaki dalam radius sebenarnya mulai bergerak dari luar. Bagian dalam mulai runtuh, tetapi dengan runtuhnya pinggiran luar formasi besar, pilar api yang menghalangi api iblis Jinglian menjadi semakin kokoh. Bum bum bum. Menyempurnakan formasi kuno, terkelupas. Telapak ilusi dari Jinglian Demon Sage melambai dengan ringan, dan di tirai api, ada garis api yang padat dalam ledakan dahsyat. Garis-garis api ini membentuk jaring api, terpatri dalam di kedalaman lotus iblis, dan kemudian terjaring api perlahan ditarik ke atas, dan jejak kabut berwarna darah perlahan dipaksa menjauh dari tubuh teratai iblis. Bang bang bang. Pada saat ini, kelompok cahaya hancur, dan Raja Naga Emas juga tahu sesuatu. Keajaiban dunia, seperti peri api, murni dengan kemurnian tuannya, dan gelap. Karena tubuh utama pendahulu roh api telah kehilangan aura kekerasannya, mari kita mulai mengolahnya lagi. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan keajaiban dunia ini tersesat.
Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Xiao Yan mendengarnya dan tahu bahwa kekuatan peri api itu kuat, tetapi jika mereka salah jalan, mereka akan lepas kendali. Segera, dia mengangguk dan berjalan menuju Xiao Yi. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat Xiao Yi yang energinya semakin kuat di tubuhnya. Awalnya, Anda memiliki nasi di tubuh Anda yang dapat menampung roh api, tetapi sekarang perlu dipromosikan, dan Anda perlu menemukan tempat yang tenang dengan kekuatan api. Promosi peri api akan membuka kecerdasan yang tidak lebih lemah dari manusia, dan promosi ini juga merupakan proses yang lambat untuk itu, mulai dari bulan hingga tahun. Raja Naga Emas memandang peri api. Penampilan mengantuk. Tempat paling tenang. Xiao Yan juga terkejut. Dia baru saja tiba di benua Doudi, dan dia tidak akrab satu sama lain. Di mana dia bisa menemukan tempat yang tenang untuk Xiao Yi perlahan maju dan berubah, dan bahkan jika dia menemukan Xiao Yi Yan juga tidak mengkhawatirkan Xiao Yi. Hehe, jika itu masalahnya, tubuhmu memiliki kekuatan api yang kuat, itu tempat terbaik. Raja Naga Emas dengan jelas melihat kekhawatiran Xiao Yan. Tapi Nashemyu tidak cukup untuk menampung peri api saat ini. Kamu perlu membuka ruang lain di tubuhmu agar peri api bisa tidur dan berubah. Shen Shen memejamkan matanya. Gunakan semangat juang dan kekuatan jiwamu untuk memadatkan Nashi. Kata-kata Raja Naga Emas juga perlahan muncul di benak Xiao Yan www, novel, kombang bang bang. Serangkaian suara teredam rendah terdengar, dan dengan upaya dendam putih susu Xiao Yan dan kekuatan jiwa tak terlihat yang besar, dia akhirnya berhasil membuka ruang untuk roh api. Kamu dapat yakin untuk maju. Xiao Yan memegang Xiao Yi di kedua tangan, seperti saudara terdekat. Xiao Yi juga mencoba yang terbaik untuk membuka matanya untuk melihat Xiao Yan, dan ketika dia mendengar kata-kata yang terakhir, tatapannya yang murni seperti bayi tiba-tiba melompat, dan tanpa ragu-ragu, itu berubah menjadi bola cahaya dan bergerak ke arah tubuh Xiao Yan. Dan pergi. Xiao Yan juga merasa bahwa di ruang internal yang baru saja dia buka, Xiao Yi ada di dalamnya dan mulai perlahan berubah. Tunggu saja perlahan. Raja Naga Emas juga berkata setelah melihat Xiao Yan menyelesaikan rangkaian hal ini. Xiao Yan merasakan tubuhnya. Hal yang dia khawatirkan karena Xiao Yi dipromosikan dan tidak bisa menggunakan kekuatan api aneh tidak terjadi. Bagaimanapun juga, Xiao Yi adalah peri api setelah peleburan api aneh, dan api aneh adalah sumber api aneh yang dimakan Xiao Yan, keduanya tidak bertentangan, jadi tidak muncul. Bum bum bum. Setelah dia harus berurusan dengan masalah ini, sosok yang terbungkus api biru tidak jauh dari Xiao Yan juga diam-diam hancur, mengungkapkan lotus hijau di platform lotus hijau, Su Suing perlahan berdiri di dalamnya. Xiao Yan merasakan aura yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Apakah itu tertelan? Su Suing juga membuka mulutnya sedikit, dia tidak pernah berpikir bahwa kecepatan Xiao Yan begitu cepat. Ya. Xiao Yan juga menjawab. Su Suing juga berkata dengan sedikit kerutan di matanya. Langkah selanjutnya adalah harta terbesar dari kehancuran ini. Esensi darah dari pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Bintang 7 Dou. Tepat setelah kata-kata Su Suing jatuh, Xiao Yan juga menatap Su Suing dan kerangka di atas tahta dengan mata menyipit. Bum bum bum. Su Suing mengangkat tangan batu gioknya sedikit, dan api biru menyerang kerangka tahta. Bahkan jika kekuatan api suci biru yang menakutkan membakar seluruh kerangka tahta, kerangka itu akan tetap tidak bergerak. Hanya batu sandungan, hancurkan. Ketika Su Suing melihat ini, seberkas cahaya tiba-tiba melintas di cincin giok, dan kemudian sebuah botol giok halus muncul di tangannya. Di dalam botol giok, setetes cairan tak dikenal berdenyut perlahan, dan kemudian, dengan minuman ringan Su Suing, botol giok itu pecah, dan cairan di dalamnya terbang menuju kerangka tahta. Wanita ini sangat pintar, tapi sekarang ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Namun, tepat ketika kata-kata Raja Naga Emas jatuh, suara yang sedikit main-main tiba-tiba terdengar di aula batu kosong ini, yang mengejutkan Xiao Yan dan Su Suing, dan buru-buru mengalihkan pandangan mereka, hanya untuk melihat sarkofagus di atas singgasana kerikil, lampu merah kecil melayang, dan akhirnya berubah menjadi sosok ilusi, tersenyum menatap Xiao Yan dan keduanya. Seluruh tubuh cahaya dan bayangan adalah ilusi, jelas tidak nyata, dan cahaya dan bayangan ini terlihat seperti setengah baya, sangat muda, dengan wajah halus dan temperamen elegan. Apakah itu muncul? Melihat orang yang tiba-tiba muncul ini, Su Suing sedikit mengernyit, dan dia tidak bisa tidak menggemakan jejak keanehan di tubuhnya sekarang dan berkata dengan suara yang dalam. Hehe, kamu adalah wanita yang galak. Kamu menghancurkan tulang kekasihku dan sarkofagus menjadi berkeping-keping, dan kamu memiliki pendapat tentang aku.
Pria anggun yang baru saja muncul menoleh dan melirik peti mati di bawah tahta dan tidak bisa membantu tetapi tersenyum dan berkata. Mendengar ini, ekspresi Xiao Yan dan Su Suing berubah. Apakah ini penguasa makam? Hehe, jangan gugup, memang benar aku sudah mati, ini hanya sisa jiwa yang tersisa, dan itu masih tersegel di dalam kerangka. Jika kamu tidak menggunakan kekuatanmu untuk beresonansi, aku tidak bisa muncul. Pria elegan itu tersenyum. Tidak tahu malu, kamu masih dianggap senior, dan kamu benar-benar menggunakan metode tercela seperti itu. Su Suing mengertakkan gigi peraknya, dan ada kemarahan di luapan hatinya yang jernih. Jelas ada jejak permusuhan terhadap materi yin dan yang barusan. Soal pria dan wanita sejalan dengan teori yin dan yang langit dan bumi, jadi mengapa tidak tahu malu untuk mengatakan bahwa selama keduanya saling mencintai dan saling melengkapi kultivasi, bukankah lebih baik, kata pria anggun itu. Penuh omong kosong, kata Su Suing. Namun, bagi saya tampaknya kekuatan yin dan yang di tubuh Anda sedikit tidak seimbang, dan ini menyia-nyiakan keberuntungan yang saya berikan kepada Anda. Pria anggun itu tersenyum perlahan. Dengan kekuatan pria yang anggun itu, wajar jika melihat sesuatu yang salah pada tubuh kedua orang itu pada pandangan pertama. Kamu nak, melihat kekuatan api dan jiwa, kamu seharusnya menjadi seorang alkemis dengan peringkat tinggi, kan? Tidak heran kamu bisa mematahkan jalan buntuku. Hati yin dan yang awalnya untuk kecantikan orang dewasa. Kamu sangat baik. Pria yang elegan itu juga menatap Xiao Yan dengan hati-hati. Bahkan jika dia ditatap oleh jejak jiwa yang tersisa, Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Pembangkit tenaga listrik puncak dari bintang 7 Doudi memang layak. Ketika Su Suing mendengar bahwa pria anggun di depannya menatap Xiao Yan seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Yan lagi, seorang alkemis yang bisa disebut apoteker tingkat tinggi oleh puncak bintang 7 Kaisar Dou pasti sangat kuat. Tapi tidak apa-apa, karena itu adalah warisanku, itu sudah takdir. Awalnya, aula ini hanyalah cara untuk menyimpan hati yin dan yang. Karena hati yin dan yang telah diambil, maka tempat ini tidak berguna. Ikutlah denganku, kalian berdua. Pergi ke ruang utama yang sebenarnya. Pria anggun itu melambaikan tangannya, dan sebuah lorong muncul di ruang di depannya. Senyum aneh muncul di wajah pria anggun itu, dan matanya menyapu Xiao Yan dan Su Suing. Wajah Xiao Yan penuh dengan ekspresi aneh, orang ini, apa ada yang salah dengan otaknya? Apa yang ingin kamu lakukan? Mendengar kata-katanya, mata Su Suing sedikit dingin, dan ada nada dingin dalam suaranya yang jernih. Jika Anda menghancurkan tulang kekasih saya akan menghancurkan Anda juga, tetapi karena Anda bisa mendapatkan hati yin dan yang, itu dianggap sebagai takdir. Saya dapat melihat beberapa petunjuk dari Anda. Saya pikir Anda juga membutuhkan esensi darah, kan? Jadi saya menjadi kecantikan orang dewasa. Ikutlah denganku jika kamu menginginkan esensi darah, kata pria anggun itu. Su Suing mendengus dingin. Jelas, tidak ada kecelakaan. Tidak dapat dihindari bahwa rahasianya akan dilihat oleh pemilik keruntuhan. Kemudian Xiao Yan dan Su Suing juga saling berpandangan dan segera mengikuti. Tepat setelah menerobos lorong, apa yang terpantul di depan mereka berdua adalah gua hitam. Di dalam gua, ada jalan gelap dan sempit menuju kemana-mana. Pria anggun itu perlahan melihat mereka berdua dari depan. Melihat sekeliling, lubang hitam itu benar-benar gelap, dan hanya ada satu jalan di depan mereka. Ayo pergi. Pria anggun itu juga memimpin. Xiao Yan dan Su Suing mendengar itu, mereka berpikir sejenak dan kemudian mengikuti. Karena mereka telah sampai pada langkah terakhir ini, mereka tidak dapat mundur lagi. Berjalan di gua yang sunyi dan gelap, hawa dingin samar menempel di seluruh tubuh di lorong yang sunyi, hanya ada sedikit langkah kaki mereka berdua. Lingkungan yang gelap membuat Su Suing saling berpelukan tanpa sadar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan yang berjalan perlahan di depannya. Novel, Kom King Lian juga menarik kembali cincin penerimaannya, dia sedikit ragu-ragu, lalu mengambil beberapa langkah dengan cepat dan mengikuti di belakangnya. Dalam situasi buruk yang tidak diketahui ini, hanya pria muda di depannya yang bisa membuatnya merasa sedikit lebih aman. Setelah berjalan dalam suasana yang begitu tenang selama lebih dari 10 menit, tepat ketika Su Suing tidak tahan dengan kegelapan yang begitu sunyi sehingga bisa membuat orang gila, anak laki-laki berkaki berat di depan tiba-tiba berhenti. Disinilah esensi darah berada. Pria anggun itu berkata perlahan, merasa seolah-olah seorang siswa yang belajar di luar negeri telah kembali ke rumah. Bum bum bum. Pria anggun itu berjalan menuju Shimen dengan segala dendamnya, Shimen gemetar dan kemudian meledak. Tepat saat gerbang batu dibuka, aroma bunga yang membubung ke langit menyebar, dan kemudian Xiao Yan seolah-olah telah melihat makanan paling enak. Wan Lingzi, Huo Hui Guo. Beberapa bahan obat berharga yang jarang terlihat oleh dunia luar muncul di depan Xiao Yan.
Untuk apoteker tingkat tinggi, tidak ada yang lebih menarik daripada bahan obat yang berharga, karena bahkan seorang apoteker tingkat tinggi apoteker, tanpa bahan obat, sulit bagi wanita pintar memasak tanpa nasi. Su Suing juga menyapu tumbuhan di tanah dengan matanya yang indah, dan kemudian mengangkat lehernya yang seperti batu giok untuk memperlihatkan tulang selangka yang menggoda, kehilangan suaranya. Esensi darah kaisar, aku telah menemukanmu. Xiao Yan juga menoleh untuk melihat ke dalam gerbang batu di bawah kehilangan suara Su Suing, dan perlahan mengepung beberapa tetes darah merah darah di telapak kerangka di udara, karena dia juga merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari sana. Hanya itu yang bisa saya bawa. Saya harap kalian berdua beruntung. Setelah pria anggun itu mengatakan ini, dia benar-benar berubah menjadi kelompok cahaya kecil seperti pecahan kaca dan menghilang di dunia ini. Saat sosok pria anggun perlahan menghilang di dunia ini, melalui ruang batu, paksaan agung juga datang dari kerangka putih giok. Ini seharusnya benar, kan? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Pemilik reruntuhan sebelumnya telah menciptakan beberapa yang disebut penipuan yin dan yang, dan ada banyak formasi untuk mengaburkan mata. Xiao Yan juga takut akan hal ini. Apalagi yang terjadi, dan segera melihat sekeliling dengan waspada. Jika Anda melihat-lihat, Anda dapat melihat semuanya di ruangan batu ini, masuk dari gerbang batu, ada tanaman obat yang tumbuh di mana-mana, dan sebuah jalan terbuka di tengah yang mengarah ke kedalaman gerbang batu. Jauh di dalam ruangan batu, pada anak tangga yang agak tinggi, tubuh kerangka putih giok perlahan muncul. Di tangga yang agak tinggi, sebuah singgasana muncul di mata mereka berdua. Kerangka di atas singgasana itu persis sama dengan yang ada di luar. Mata Xiao Yan menciut dengan kencang. Bahkan kekuatan kaisar yang telah lama hilang ini selama hidupnya sangat menakutkan. Jika itu adalah Kaisar Dou Bintang 7 yang dibangkitkan, untuk Xiao Yan dan Su Suing saat ini, dia mungkin akan segera mati. Situasinya, tapi untungnya ini hanya kerangka yang telah hilang selama bertahun-tahun. Tapi Xiao Yan tidak berani menganggap enteng, dan segera melihat sekeliling dengan waspada, dan kemudian melihat kerangka yang duduk bersila dengan mata berapi-api. Dari persepsi Xiao Yan dan Su Suing, mereka tahu bahwa ini adalah bagian terdalam dari reruntuhan kursi Kaisar. Kaisar Bintang 7 Dou, bahkan bagi mereka, level ini memiliki godaan yang tak tertahankan, tetapi mereka juga tahu bahwa di bawah godaan yang tak tertahankan, krisis juga ada. Pembangkit tenaga Kaisar Bintang 7 Dou mungkin dapat berdiri sendiri di benua roh misterius ini, tetapi mereka masih jauh dari puncak yang sebenarnya. Namun, nilai yang terkandung dalam tulang dan bahkan darah dari pembangkit tenaga listrik Bintang 7 Dou Di tidak dapat diukur dengan uang. Dan di atas itu, Dou Di dan Dou Xian, ini hampir merupakan proses perubahan kualitatif, kesenjangan di antara keduanya, hampir tidak ada yang bisa menutupi. Apakah ini sisa-sisa orang kuat sekuat Bintang 7 Dou Di? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, karena hanya dari persepsi nafas dan kekuatan jiwa, kekuatan dan ketangguhan yang terkandung dalam kerangka ini lebih kuat. Dari Xiao Yan. Apa yang Yan temui sebelumnya beberapa kali lebih kuat? Itu dia. Su Suing melihat beberapa tetes cairan merah darah di atas tulang dari kejauhan, dan mau tidak mau ada kilatan api di matanya yang indah. Darah Kaisar. Itulah tujuan perjalanannya. Bahkan jika Anda ingin mendapatkannya dengan segala cara, jika tidak, Anda. Xiao Yan mengambil napas dalam-dalam dari udara dingin dan mulai berjalan ke ruang batu. Melihat sekeliling dengan hati-hati. Di ruang batu yang luas, banyak bahan obat tumbuh dari pintu batu, tetapi yang aneh adalah tidak ada jejak pertumbuhan tanaman di sekitar kerangka yang terletak di bagian terdalam dari ruang batu. Melihat semakin banyak bahan obat, dan melihat-lihat kerangka di dekat ruang batu, Xiao Yan tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak menyenangkan, dan kemudian dia melihat sesuatu seperti diinjak di bawah kakinya. Dia meraih Su Suing di sebelahnya dan berlari ke tempat dia masuk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, cepat kembali. Tingkah Xiao Yan yang aneh membuat Su Suing bingung, tetapi dia juga memiliki sikap lebih memilih untuk percaya apa yang dikatakan Xiao Yan atau tidak. Jadi meskipun dia sangat ragu dengan tujuan tindakannya, atau segera menunjukkan tubuhnya dan buru-buru mengikuti. Ketika sosok Xiao Yan mundur dengan tajam, Su Suing segera merasakan ada yang tidak beres. Dia mengaktifkan Qian Battle Qi di sekujur tubuhnya, mengambil batu dengan tangannya, dan terbang menuju sekeliling kerangka itu. Batu itu baru saja bersentuhan dengan ruang di sebelah kerangka Kaisar, dan berhenti bergerak seolah-olah menabrak dinding tebal. Kemudian Xiao Yan melihat bahwa kerangka Kaisar yang semula kering tiba-tiba muncul sedikit menggeliat, dan kemudian ruang di sekitar kerangka itu runtuh menjadi paku ruang yang sangat tajam yang tak terhitung jumlahnya, menembus batu itu. Bum bum bum. Kekuatan mengerikan langsung berkumpul menuju batu-batu di udara, dan kekuatan dahsyat membuat batu-batu itu lenyap.
Su Suing juga memperhatikan keanehan kerangka pada saat ini, dan kemudian Mei Mu menatap kerangka kaisar, karena dia melihat beberapa tetes cairan merah darah yang telah melayang di telapak kerangka, dan dengan lembut menetes ke kerangka. Di kerangka duduk bersila. Esensi darah itu, sepertinya menyatu di atas tulang. Su Suing juga membuka mulutnya sedikit. Melihat darah yang jatuh di tulang putih giok, perasaan gelisah yang luar biasa diam-diam muncul dari hati mereka berdua. Mata Xiao yang tertuju pada darah yang menetes ke tulang. Pada saat ini, darah meluncur, tetapi diam-diam menembus seperti air yang bertemu kapas. Ketika semua darah telah menembus ke dalam kerangka, pupil Xiao yang tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa beberapa kehidupan telah muncul dari kerangka yang awalnya layu di depannya yang telah hilang selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Sialan, kembali. Su Suing juga cepat merespons, dan saat dia merasakan vitalitas, raungan cepat datang dari mulutnya. Pada saat yang sama, kakinya menginjak tanah, dan tubuhnya ditembak kembali seperti kilat. Tepat ketika mereka akan mundur novel, kerangka putih giok yang duduk bersila di kursi batu sedikit bergetar, dan kemudian, sesaat setelah darah merah darah bergabung ke dalam tubuh putih giok, lubang di tengkorak tengah gelap, dua warna merah darah samar muncul berkedip-kedip. Mencicit. Tepat ketika keduanya keluar dari ruang batu, tiba-tiba ada suara tulang berputar di ruang batu yang semula sunyi. Di bawah suara ini, Xiao Yan dan Su Sui juga saling memandang, dan kemudian menatap Yuyu. Kerangka putih itu, pada kerangka itu, embusan kabut darah menembus kedalaman seluruh ruangan batu. Aura berdarah menyebar dari kedalaman ruang batu pada saat ini, dan seluruh ruang batu dipenuhi dengan lebih serius. Nyaring. Suara kerangka yang menyentuh tanah dari jauh ke dekat, suaranya tidak keras, tetapi seperti menginjak hati keduanya, yang membuat orang merasa sangat tertekan. Hati-hati, jangan berpisah. Wajah Xiao Yan serius, dan dia menoleh ke Su Suing dan yang lainnya dan berkata dengan suara rendah, situasi ini benar-benar di luar kendali, dan kebangkitan tulang kaisar terlalu menakutkan. Su Suing juga mengangguk. Kali ini dia datang ke sini untuk mengumpulkan informasi yang cukup, tetapi dia jelas tidak berharap bahwa penguasa runtuhan akan dibangkitkan. Di dalam ruang batu, kabut darah perlahan berfluktuasi di bawah tatapan mereka berdua. Segera, kerangka yang seluruh tubuhnya diwarnai merah darah oleh kekuatan esensi darah, berjalan perlahan melalui kabut darah, dan muncul di tempat kedua. Orang-orang melihat ke bawah. Kalahkan aku, hidup. Yang kalah, mati. Kerangka berwarna darah berhenti beberapa meter di depan mereka berdua dan perlahan mengangkat kepalanya, di mata kosong. Cahaya darah melintas, dan suara acuh tak acuh kuno dan serak terdengar lembut di ruang batu. Sosok yang keluar dari kedalaman ruangan batu itu secara mengesankan terdiri dari bagian-bagian tulang putih giok. Tubuh kurus kerangka berdiri di ruang batu. Setelah menyerap esensi darah, tubuh yang semula putih giok menjadi lebih putih. Seluruh tubuh memancarkan kabut darah tebal, dan telah berubah menjadi warna merah. Perasaan berdarah yang sangat kuat, di rongga mata kerangka, dua lampu merah redup sedikit berkedip. Kemudian mereka berdua melihat bahwa darah yang baru saja bergabung ke dalam kerangka tampak kembali mengembun di dada kerangka kaisar, di mana ada beberapa tetes darah merah darah yang berdenyut, dan warna merah darah memancar tak tertandingi. Kekuatan. Itu harus sama dengan mesin, ditenagai oleh darah sebagai intinya, sehingga kerangka dapat dibangkitkan untuk waktu yang singkat, sehingga melindungi darah kaisar. Tetapi selama kerangka dapat dikendalikan atau darah dapat ditangkap, maka kerangka itu tidak akan menyerang dirimu sendiri. Su Suing juga sedikit menggerakkan matanya yang indah, jadi dia menemukan sesuatu yang sama. Benar-benar tidak mudah untuk mendapatkan hal-hal baik. Xiao Yan mengutuk keras, seolah-olah dia tahu hanya dari persepsinya bahwa kekuatan kerangka saat ini jauh lebih kuat daripada Dou di bintang 4, apalagi dikalahkan. Ketika suara serak dan kuno dari kerangka perlahan-lahan jatuh, ekspresi keduanya yang berdiri di luar ruang batu juga sedikit berubah. Tampaknya hari ini, jika Anda tidak mengalahkan kerangka kaisar ini, Anda tidak akan dapat pergi dengan mulus, apalagi mengambilnya. Untuk darah kaisar. Selain itu, Xiao Yan mendengar dari tuannya, Raja Naga Emas, bahwa esensi darah dari pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan puncak kaisar Dou bintang 7 sangat berguna, dan kerangka putih giok ini juga digunakan untuk tujuan lain. Tetapi Raja Naga Emas hanya menyebutkannya secara singkat. Tidak ada teks lagi. Tapi jangan panik, ada jejak-jejak jiwa yang ditinggalkan oleh orang kuat di kerangka ini. Bahkan jika itu diaktifkan oleh kekuatan esensi darah, itu bukan kaisar pertempuran bintang 7 yang sebenarnya. Bukan tidak mungkin, tetapi premisnya adalah kita harus bergandengan tangan. Jika tidak, jika dikalahkan oleh masing-masing dari mereka, kemungkinan besar seluruh pasukan akan musnah.
Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar apa yang dia katakan, Su Suing juga sangat setuju. Jika tidak ada kekuatan seperti itu di reruntuhan, maka dia tidak akan takut pada kerangka ini, tetapi sekarang. Di mana peri apimu? Aku bisa memecahkan kerangka ini dengan memanggilnya, 3 menit. Su Suing menginjak teratai hijau, dan api suci biru mengelilinginya. Dia jelas sedang melakukan sesuatu. Itu baru saja tertidur lelap. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Sial, ini terlalu banyak masalah sekarang. Beri aku 5 menit. Mata Su Suing menyipit, dan kemudian dia menggigit bibirnya, dan api biru muncul. Su Suing melihat bahwa warna merah darah di permukaan kerangka kaisar semakin gelap, dan esensi darah merah darah di dalamnya terus-menerus memancarkan kekuatan agung, dan itu juga bergerak cepat di tubuhnya. Bagian tergenang. Xiao Yan dan Su Suing juga melihat tempat yang sama. Silakan, kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika tidak, ketika darah menyebar lebih banyak, kekuatan kerangka ini juga akan meningkat. Xiao Yan berteriak keras. Begitu suara itu jatuh, Su Suing sudah mengerti bahwa waktu tidak bisa membiarkan mereka menunda lebih lama lagi. King Liantai perlahan memanggil, dan kekuatan api suci Qian langsung menutupi seluruh tubuhnya. Begitu api suci keluar, aura berdarah yang memenuhi udara juga banyak dihilangkan, kekuatan api suci benar-benar sesuai dengan reputasinya. Xiao Yan juga tidak bisa terlalu peduli, dan ketika dia bergerak, dia berubah menjadi bayangan kabur, menyapu ke arah kerangka berwarna giok di ruang batu seperti kilat, dan ki pertempuran putih susu yang luas, seperti gunung berapi, melonjak keluar dari tubuhnya. Kekuatan semacam ini membuat bahan obat yang berharga di aula menjadi layu dalam sekejap. Melihat betapa kuatnya Xiao Yan ketika dia bergerak, Su Suing juga sangat terkejut melihat betapa sensitifnya Xiao Yan. Bergerak. Cahaya merah di mata kerangka berwarna giok menari, melihat bayangan hitam yang disapu oleh semangat juang yang besar, gigi atas dan bawah menggerogoti sedikit, dan kemudian mengambil langkah. Telapak kerangka merah tua itu langsung menghadap Xiao Yan dan meraihnya. Bang bang bang. Kecepatan kerangka itu sangat menakutkan. Tepat saat telapak tangannya terangkat, ruang di depannya terkoyak olehnya, lengannya menembus ke ruang yang hancur, dan ketika dia muncul kembali, itu sudah di depan Xiao Yan. Kecepatan menakutkan dari kerangka berwarna giok ini juga membuat hati Xiao Yan tenggelam, telapak tangannya mengepal, semua ki pertempuran di tubuhnya mengembun di lengan kanannya saat ini, dan kemudian tiba-tiba meledak. Bang bang bang. Sebuah tinju menghantam telapak kerangka itu, tetapi kerangka yang tampaknya rapuh itu lebih kuat dari baja halus pada saat ini. Bahkan pukulan kekuatan penuh Xiao Yan hanya mengguncang kerangka itu mundur selangkah, dan dirinya sendiri, dia terkejut oleh kejutan itu dan mundur selusin langkah berturut-turut, tampak sedikit malu. Namun, Xiao Yan ini bukan orang yang berhati lembut, jadi setelah menstabilkan tubuhnya, dia bergerak dan menembak lagi, terjerat dengan tulang kaisar lagi, dan pertempuran sengit pecah. Percikan api keluar, tinju dan kaki Xiao Yan menghantam tulang kaisar, dan setiap kali dia memukul dengan keras, darah di tulang menjadi lebih ringan, dan cahaya merah di rongga mata kerangka, itu juga secara bertahap menurun. Xiao Yan juga menemukan bahwa meskipun kekuatan kerangka berwarna giok ini sangat kuat, tubuh Xiao Yan saat ini tidak dapat mengatasinya www.novel.com, tetapi kerangkanya masih agak lambat, jadi Xiao Yan dapat menggunakan miliknya. Kekuatan jiwa dengan sangat baik. Untuk menangkap aksi serangannya untuk menghindarinya, untuk melakukan serangan balik. Melihat efek yang baik dari serangan itu, hati Xiao Yan juga terguncang, dan dia mempercepat serangannya lagi. Pada saat yang sama, api biru di sekitar tubuh Su Suing juga berkedip-kedip dengan hebat. Cahaya perak melintas di kaki Xiao Yan, dan menyapu langsung ke kerangka kaisar. Pada saat yang sama, darah di tulang rusuk juga terguncang. Darah di tulang rusuk terguncang, dan kemudian kembali menjadi putih giok, seperti tulang rusuk biasa. Dengan serangan yang berhasil, Xiao Yan hanya ingin mundur, tetapi matanya tiba-tiba terpaku pada tulang rusuk yang telah berubah menjadi warna putih giok, dan sepertinya ada kekuatan aneh yang muncul dari atasnya. Bum bum bum. Tulang rusuk yang diserang oleh Xiao Yan, sebenarnya dalam sekejap, bahkan lebih keras dari sebelumnya, bahkan lebih kuat. Dan tidak hanya itu, ada sesuatu yang akan meledak di tulang rusuk itu. Kekuatan regenerasi. Sialan. Xiao Yan kehilangan suaranya ketika dia melihat tulang rusuk putih giok kerangka itu. Melihat pertempuran di lapangan, Su Suing tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sisa-sisa kaisar memang sangat kuat. Bahkan di bawah serangan sekuat Xiao Yan, mereka masih dikalahkan. Ini hanya jejak jiwa yang tersisa, jika itu adalah kaisar yang lengkap. Seberapa menakutkan itu? Xiao Yan juga merasa agak sulit, tentu saja kekuatan tempur kerangka ini membuatnya sedikit ngeri. Kau sudah selesai. Sepertinya ada yang salah dengan kerangka kaisar ini.
Xiao Yan juga bertanya. 1 menit. Su Suing juga menggigit bibirnya sedikit, dan ada butiran kristal keringat di dahinya di atas matanya yang indah. Bum bum bum. Tulang rusuk merah darah dari kerangka itu tiba-tiba meledak dengan banyak aura coklat tua seperti gelembung lava. Energi mayat yang ganas? Raja Naga Emas juga berseru pada saat ini. Sepertinya tuan dari relik ini agak aneh, dan harus ada beberapa perubahan setelah kematian. Xiao Yanzi hati-hati. Meskipun aura ini bukan aura jahat dari ras alien, itu juga tidak bisa diserap. Raja Naga buru-buru berkata, jalan. Aura mayat yang menakutkan dan ganas terpancar dari tulang rusuk kerangka, membentuk kelompok besar. Meskipun tuannya Jin Longqing mengingatkannya tepat waktu, Xiao Yan tidak menyangka kecepatan energi mayat yang ganas ini sangat cepat, jadi dia tidak bisa tidak menyerap sebagian darinya. Mayat ki yang menakutkan baru saja memasuki tubuh Xiao Yan, tapi itu sangat diblokir oleh api yang berbeda. Api ki mencoba menghentikan ki mayat untuk terus menyerang. Ledakan pecah. Hampir seketika, mata Xiao Yan memerah, dan semacam pembunuhan gila tercurah dari lubuk hatinya, mencoba menghilangkan kewarasannya. Bagaimanapun, Xiao Yan bertekad. Bahkan dalam situasi yang menakutkan ini, dia masih bisa mempertahankan sedikit kejelasan. Dia buru-buru berlari Fen Jue, mengandalkan semangat juang dan kekuatan api yang berbeda yang lahir dari Fen Jue untuk melawan kejahatan yang menyerbu. Mayatnya Ki, dia tahu jika pikirannya dipenuhi oleh Ki mayat yang ganas saat ini. Saya khawatir dia akan berubah menjadi boneka berbentuk manusia yang hanya tahu cara membunuh. Sial! Xiao Yan meraung marah di dalam hatinya, dengan panik menolak erosi aura mayat yang ganas itu. Dia jelas tidak mengharapkan tangan ini tertinggal di tulang rusuk kerangka, yang membuat Xiao Yan lengah. Dan ketika Xiao Yan dalam bencana besar karena bencana yang tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi ini, Su Suing juga melihat Xiao Yan yang tiba-tiba berhenti, dan kemudian melihat bahwa yang terakhir itu merah darah dan gemetar terus-menerus, dia langsung terkejut. Xiao Yan, ada apa denganmu? Su Suing juga bertanya dengan cemas. Sangat mungkin bahwa orang di depannya adalah orang yang dikatakan tuannya. Tidak peduli seberapa lemah atau lemahnya, Su Suing pasti tidak akan membiarkannya mengalami krisis. Sungguh ki mayat yang mengerikan. Wajah cantik Su Suing juga berubah, dan dia berpikir, mungkinkah ki mayat yang berasal dari tulang rusuk sebelumnya? Apakah tubuh terkikis oleh ki mayat yang jahat? Tubuh Xiao Yan, pembelaannya, berada di bawah aura mayat yang menakutkan. Hampir mundur, aura mayat setan merah itu, mendominasi yang tak tertandingi, langsung menyerang dengan cara yang merusak, mencoba mengikis keinginannya di tubuhnya. Energi mayat ini sebenarnya sangat kuat. Xiao Yan juga melawan dengan keras kepala. Meskipun Yihuo juga ganas, dingin, dan aura mayat yang dipancarkan oleh kekuatan kaisar, bahkan jika itu tidak sebagus Dodi bintang 7, tidak akan jauh lebih lemah dari ini. Resistensi timbal balik atribut juga menjadi kurang kuat, dan ini adalah adegan situasi Xiao Yan saat ini. Pergilah! Dan tepat ketika Xiao Yan hampir tidak tahan lagi, raungan merdu tiba-tiba bergema di telinganya. Mendengar suara itu, Xiao Yan langsung lega. Apakah kamu akhirnya pulih? Xiao Yan juga mendapatkan kembali ketenangannya dengan teriakan lembut ini, dan kemudian dia tiba-tiba menemukan bahwa semua energi ganas di tubuhnya telah benar-benar meninggalkan tubuh dan pergi ke tempat Su Suing berada. Teratai hijau yang diinjak Su Suing dengan kaki gioknya tampaknya masih memadatkan kekuatan yang lebih kuat, dan kemudian tangan gioknya memegang botol cian. Aura mayat yang ganas pada kerangka dan tubuh Xiao Yan langsung tertarik oleh botol itu. Bum bum bum. Api cian yang mengepul menyapu keluar dari tubuh Su Suing seperti gelombang pada saat ini, cian bertabrakan dengan aura mayat merah yang ganas, dan kedua sisi tiba-tiba terkikis dengan panik. Kecenderungan untuk ditaklukkan akhirnya mereda. Namun, sebelum Xiao Yan bisa bernapas lega, suara serius Su Suing terdengar, hati-hati, aura mayat ini sangat tidak biasa, saya khawatir saya tidak bisa menahannya sekarang. Apa? Hati Xiao Yan bergetar, bahkan Su Suing, yang memiliki api suci, mengalami kesulitan untuk mengatasinya. Apa sebenarnya kerangka ini? Xiao Yan sedikit bingung dengan ki mayat ini. Jelas, ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal semacam ini, tetapi tidak peduli apa itu, kondisinya tidak baik sekarang. Bum bum bum. Dan saat keduanya mundur, aura mayat ganas yang telah ditundukkan oleh botol giok Su Suing memancar dengan panik dari tulang rusuk kerangka itu, dan kemudian terkikis ke arah mereka berdua, di sumber aura mayat yang ganas. Suara, dan kemudian berubah menjadi cahaya hitam. Langsung di bawah tatapan gugup Xiao Yan, dia menyerang tubuhnya dengan aura mengerikan. SSSHH. Di dalam ruang batu, suara angin pecah terdengar.
Melihat ini, Su Suing juga menyapu dan buru-buru mendukung Xiao Yan yang matanya tertutup rapat dan seluruh tubuhnya merah. Sialan! Su Suing juga mendukung Xiao Yan dengan tangan gioknya, dan api biru di panggung King Lian dengan kekuatan yang kuat juga bercabang ke arah tubuh Xiao Yan, mencoba untuk melarutkan kimayat di tubuhnya. Saat pikiran seperti itu terlintas di benaknya, wajah pucat Xiao Yan tiba-tiba berubah drastis, dan dia berkata dengan cemas. Hati-hati! Bum bum bum! Seperti kilatan petir merah, sepotong latihan kuda yang dipadatkan oleh energi mayat yang ganas tiba-tiba keluar dari kerangka di depan, dan meledak ke arah Su Suing secepat kilat. Melihat serangan sengit itu, Xiao Yan mengangkat penguasa kuno api abadi, hanya untuk melihat api putih susu yang mengepul terkondensasi menjadi gelombang air yang tersapu dari penguasa kuno api abadi di tangannya, membentuk tembok pertahanan di depan mereka berdua. Bang! Kuda merah-merah membanting keras pada gelombang air, dan tiba-tiba kejutan spiritual yang kuat meletus, gelombang air itu langsung tersebar, berubah menjadi kabut air, dan melayang di udara. Kemudian serangan yang berasal dari kerangka itu juga sangat melemah setelah melewati dinding pertahanan dari gelombang api dan air yang berbeda, tetapi masih menyerang Xiao Yan dan keduanya dengan kekuatan luar biasa yang bergejolak. Xiao Yan juga buru-buru memindahkan Su Suing ketika dia melihat bahwa dinding pertahanan gelombang air tidak dapat menahannya, karena dia juga tahu bahwa jika dia tersentuh oleh serangan ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Terlebih lagi, Su Suing tidak dapat diganggu oleh kekuatan api suci sekarang, jadi dia harus memeluknya dan buru-buru mundur. Bum bum bum. Sebuah lubang besar yang dalam tiba-tiba muncul di depan mereka berdua, dan kemudian Xiao Yan melihat kerangka putih giok dengan hati-hati, dan teratai hijau di bawah kaki giok Su Suing tampaknya mengembunkan kekuatan yang bahkan lebih kuat. Xiao Yan dan yang lainnya juga terlihat sangat malu saat ini. Mereka melihat kerangka di depan mereka dengan ekspresi jelek. Di sana, sosok seperti dewa pembunuh menatap mereka dengan acuh tak acuh. Su Suing menggigit bibir merahnya dengan erat, dan menganggukkan kepalanya dengan mata basah. Pada saat krisis barusan, Xiao Yan memeluk dirinya sendiri, dengan cepat mundur, dan kemudian jatuh di luar ruang batu. Baru kemudian dia menghindari serangan itu. Xiao Yan dengan gugup melihat kerangka di ruang batu di atas tulang rusuk yang telah dia serang.